يا من شق البحار. Dan dahulu ulama-ulama salaf itu mereka mengatakan Al-Fatihatu sirrul Quran. Surat Al-Fatihah itu adalah inti Al-Quran. Wa sirruha hadhil kalimah. Dan inti surat Al-Fatihah itu adalah firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu beliau mengatakan fal awwalu tabarru'un minasyirki. Potongan yang pertama, Iyyaka na'budu, adalah bentuk mensucikan diri kita dari semua kesyirikan, sehingga kita hanya mentauhidkan Allah Ta'ala, kita menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Wa tsani tabarru'un minal hauli wal quwwah wa tafwid ilallahi azza wa jal. Sedangkan yang kedua, wa iyyaka nasta'in, itu adalah pelepas dirinya diri kita dari semua daya, kekuatan dan kita serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Begitu kalau kita membaca ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, banyak para ulama yang mengatakan bahwa Allah dalam ayat ini memerintahkan kita untuk ibadah dan bertawakal, menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala dan bertawakallah. Digabungkan antara ibadah dan tawakal. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 29, Qul huwar rahmanu amanna bihi. Katakan dialah Allah sebagai Rahman. Amanna bihi, kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepada Allah kita itu bertawakal. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat ke-9, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah itu sebagai Tuhan timur dan barat, tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali hanya Dia, maka jadikan Dia itu sebagai wakil, sebagai sesuatu yang kita serahkan urusan kita kepadanya. Itu maksudnya di sini kalau kita fahami ayat ini, Allah ketika menyebutkan Iyyaka na'budu, di sini Allah menyebutkan tujuan kita diciptakan. Kita itu diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan potongan yang kedua, wa iyyaka nasta'in, itu sarananya. Kita tidak akan bisa ibadah kecuali kita serahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Kita berpangku kepada Allah Ta'ala, jangan menyerahkan kepada kekuatan diri kita. Oleh itu kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, wa innama qaddama iyyaka na'budu ala wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu kalau kita perhatikan ayat ini, Allah mendahulukan iyyaka na'budu, kepada Engkau kami beribadah. Setelah itu baru Allah Ta'ala mengatakan wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami minta pertolongan. Kenapa ibadah didahulukan daripada isti'anah? Padahal isti'anah itu juga termasuk ibadah. Maka beliau mengatakan li'annal ibadata lahu hiyal maqsudah, karena beribadah kepada Allah itu tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala itu tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti tujuan kita harus ada di sini itu, kita sekarang ada di muka bumi itu karena kita itu diperintahkan untuk ibadah. Wal isti'anatu wasilatun ilaiha. Sedangkan isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, itu sarana yang menyampaikan kita kepada ibadah. Oleh karena itu Allah dahulukan tujuan, setelah itu baru bagaimana cara mencapai tujuan. Caranya itu apa? Maka ibadah itu adalah tujuan, dan minta pertolongan kepada Allah itu caranya. Itu kita nggak akan bisa sampai kepada ibadah kecuali kita itu harus meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala.
Kalau Allah tidak menolong kita, kita nggak akan bisa ibadah. Setelah itu beliau mengatakan wal ihtimamu wal jazmu wal hazmu huwa an yuqaddam ma huwal ahammu fal aham. Dan memang selayaknya itu menyebutkan yang paling penting kemudian yang berikutnya. Yang paling penting itu adalah ibadah. Karena ibadah itu adalah tujuan kita diciptakan, harus ada di muka bumi itu karena ibadah. Dan kita itu ibadah itu caranya bagaimana? Caranya dengan meminta bantuan Allah Ta'ala. Jika Allah tidak membantu kita, maka tidak akan bisa kita itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita tadi sholat berjamaah, kita tidak akan bisa sholat di masjid berjamaah ini kecuali kalau Allah itu membantu kita. Kalau seandainya ibadah itu diserahkan kepada kekuatan fisik per orang, niscaya anak muda itu lebih semangat ibadah daripada orang tua. Kenapa? Karena fisiknya anak muda itu lebih kuat daripada orang tua. Tapi buktinya tidak. Buktinya itu banyak orang-orang tua yang lebih semangat ibadah daripada orang-orang yang masih muda. Kenapa? Karena yang menentukan orang ibadah itu bukan fisiknya, bukan kekuatan dia. Jika seandainya ibadah itu dikaitkan dengan tempatnya, orang yang rumahnya paling dekat dengan masjid, mereka yang paling cepat datang ke masjid daripada yang jauh. Tapi prakteknya enggak. Prakteknya terkadang orang-orang yang jauh, mereka yang meramaikan masjid, orang-orang yang dekat dengan masjid malah enggak pernah datang. Kenapa? Karena ibadah itu patokannya bukan kekuatan diri. Ibadah itu kekuatannya pada hati. Apakah orang itu hatinya itu tergugah maupun tidak, maka itu urusan Allah Ta'ala. Belum tentu orang-orang yang mereka itu sering olahraga, bahkan olahraga yang berat sampai juara, misalkan dalam olahraga itu juara silat, juara karate, demikian juga juara-juara yang lainnya, itu belum tentu mereka sholat itu mampu. Belum tentu mereka itu mampu sholat. Terkadang mereka sholat panjang sedikit saja ngeluh mereka itu. Tetapi orang-orang yang sakit-sakitan, terkadang mereka sholatnya lebih panjang daripada orang-orang yang sehat bugar tubuhnya itu. Kenapa? Karena semuanya itu hidayah. Semuanya itu hidayah. Maka orang gak akan bisa ibadah kepada Allah Ta'ala kecuali jika Allah itu memberikan bantuan. Dan Allah ketika membantu itu, yang dibantu itu dibukakan hati. Allah itu akan yashrah sadrahu lil Islam. Allah itu akan melapangkan hatinya untuk menerima Islam. Sehingga bantuan Allah itu hati, dorongan hati. Sehingga ketika kita itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah itu akan membantu hati kita. Sehingga hati kita itu ialah yang mendorong jasad kita untuk beribadah. Akhirnya kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa baca Quran, kita bisa menuntut ilmu. Itu semuanya karena Allah yang menggerakkan hati kita. Maka itu iyyaka na'budu, kepada Engkau kami beribadah. Allah berbicara tentang tujuan. Kita diciptakan itu tujuannya ibadah. Tetapi untuk sampai kepada tujuan ini, Allah Ta'ala berfirman wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Caranya dengan minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW itu memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Sampai Mu'adz bin Jabal itu mengatakan, Inna Rasulullah SAW akhadha biyadi yauman. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu memegang tangan saya. Itu tangannya itu dipegang sama Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, jadi didekatkan, Mu'adz itu didekatkan, diajak jalan, dipegang tangannya itu. Setelah itu ketika sudah dekat sekali, Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah, saya itu sangat cinta sama kamu. Faqala Mu'adz, maka Mu'adz pun juga mengatakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah, wa ana wallahi uhibbuka. Atas nama bapakku dan ibuku wahai Rasulullah, sungguh saya pun demi Allah juga sangat cinta kepada engkau wahai Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan,
usika ya Mu'adz, wahai Mu'adz, saya memberikan kepada engkau wasiat, pegang wasiatku ini. La tada'anna fi duburi kulli sholatin, kamu jangan sekali-kali meninggalkan di duburnya sholat, akhir sholat, sebelum salam, yaitu ketika kamu itu sebelum salam, kamu jangan sekali-kali meninggalkan doa. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tuhanku, a'inni, bantu aku bantu aku, ala dzikrika, untuk bisa berzikir kepada engkau, wa syukrika, bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku kepada engkau. Dan kapan itu kita baca? Setelah atau akhir sholat kita. Berarti kalau kita itu sholat fardu 5 kali, setiap hari minimal 5 kali kita itu membaca doa ini. Apalagi kalau kita tambah lagi dengan sholat sunnah, itu berapa kali kita minta bantuan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita itu untuk bisa berzikir, untuk bisa bersyukur, untuk bisa beribadah, kita itu butuh bantuan Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman ketika diberikan karunia yang besar sekali, sampai Nabi Sulaiman bisa bicara dengan bahasa binatang, bahasa semut, demikian juga bahasa burung, sampai bisa memindah singgasana Ratu Saba sekejap mata, sekedip mata. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tuhanku, bantu aku untuk bisa berzikir kepada engkau, bersyukur kepada engkau akan karunia yang engkau berikan kepada kami. Kenapa seperti itu? Karena memang orang itu bersyukur itu butuh bantuan Allah Ta'ala. Orang ibadah itu butuh bantuan Allah Ta'ala. Kalau Allah nggak membantu, nggak akan bisa kita ibadah. Tidak akan bisa kita ibadah. Ada orang bahkan tinggalnya pun dekat Ka'bah, yaitu di Mekah, belum tentu dia bisa sholat. Dan banyak orang-orang yang di Mekah saja nggak sholat. Bahkan ada orang saya pernah punya teman itu kerja di Saudi jadi sopir. Sopir majikannya itu tinggalnya dekat Mekah, bahkan dekat Masjidil Haram, dekat sekali itu. Cuma selama dia menjadi sopir pribadinya dia itu, majikannya itu nggak pernah majikannya itu sholat di Masjidil Haram. Orang Indonesia berjuang pengen ke sana, orang yang tinggal rumahnya dekat situ saja nggak pernah sholat. Kenapa? Karena hidayah. Urusannya itu bukan fisik, tetapi urusannya itu hidayah. Oleh itu kita itu jangan bergantung kepada kekuatan fisik kita dalam ibadah, tetapi setiap kita itu ibadah, kita itu minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak membantu kita, nggak akan bisa kita itu ibadah. Oleh itu ketika kita itu menjadikan tujuan hidup kita itu ibadah, iyyaka na'budu, maka setelah itu tujuan kita itu adalah wa iyyaka nasta'in. Untuk sampai ke situ kita itu harus minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Maka itu kalau kita perhatikan ayat ini inti Al-Quran 30 juz itu Allah turunkan intinya di sini. Intinya apa? Intinya Al-Quran itu turunkan untuk menjelaskan tujuan kita ada di muka bumi itu untuk ibadah. Kemudian Al-Quran 30 juz itu menjelaskan kepada kita bahwa kita jangan bergantung kepada diri kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Oleh itu la haula wala quwata illa billah itu Rasulullah SAW mengatakan itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, maukah kalian saya beritahu tentang kanzun min kunuzil jannah, kanz. Kamu mau gak saya beritahukan tentang perbendaraan? Kanz itu simpanan harta yang paling kita cintai. Permata, emas, simpanan yang paling kita cintai itu namanya kanzun. Namanya kanzun. Rasulullah mengatakan, mau gak kamu itu saya kabarkan tentang kanz, simpanan harta termahal min kunuzil jannah, dari simpanan orang-orang yang di surga. Maka Rasulullah SAW ketika mengatakan seperti ini, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, wahai Rasul, apa itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la haula wa la quwata illa billah.
ucapkan la haula wala quwata illa billah, yaitu kita kembalikan semua daya, semua kekuatan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita bergantung kepada diri kita. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya bacakan ucapannya, bagus sekali ucapan beliau itu. Beliau mengatakan, wa ammal isti'anatu billahi azza wa jal, sedangkan isti'anah, meminta pertolongan, meminta bantuan hanya kepada Allah, duna ghairi minal khalq, kita bergantung hanya kepada Allah dan kita nggak pernah minta bantuan kepada makhluk, tetapi kita itu minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala, dan itu adalah ibadah yang sangat mulia. Ketika kita bergantung, kita meminta hanya kepada Allah, itu ibadah yang mulia. Setelah itu beliau mengatakan, wali annal abda ajizun anil istiqlali, kenapa dalam setiap waktu kita harus minta bantuan kepada Allah? Beliau mengatakan, karena seorang hamba itu lemah. Kita semuanya itu lemah. Antumul fuqara'u ilallah, kalian semuanya itu fakir, kalian semuanya itu miskin, kalian semuanya itu nggak punya apa-apa. Butuh kita itu kepada Allah Ta'ala. Maka hamba itu, mereka itu lemah. Bijalbi masalihihi wa daf'i madharihi, lemah sekali dalam mendatangkan maslahat untuk dirinya dan menghalau kerusakan dari dirinya. Kan kita itu semua tujuan kita itu kan, kita itu bisa mendapatkan manfaat, kita itu bisa menolak mara bahaya, dan itu kan tujuan semua manusia. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan, faman zuhziha anin nar, siapa yang diselamatkan dari api neraka jahanam, mara bahaya, kita selamat dari mara bahaya, wa udkhilal jannata, dimasukkan ke dalam surga, itu manfaat yang sangat berharga. Semua orang itu pasti misi dia, tujuan dia itu apa? Mendapatkan maslahat, mendapatkan manfaat, dan bisa menolak kemadharatan. Beliau mengatakan, wala mu'ina lahu ala masalihi dinihi wa dunyahu illallah, seorang hamba itu dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat dunia dan akhirat kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Yang bisa mendatangkan manfaat itu hanya Allah Ta'ala. Faman a'anahu Allahu fahuwal mu'an, maka siapa yang Allah bantu orang itu untuk mendapatkan manfaat, maslahat, maka dialah orang-orang yang memang orang itu Allah cintai. Wa man khadhalahu fahuwal makhdhul, sedangkan siapa yang tidak Allah bantu, Allah campakkan orang itu, Allah biarkan itu, maka berarti orang itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang Allah membencinya, sehingga orang itu tidak dibantu sama Allah Ta'ala. Wa hadza tahqiqu makna qauli la haula wala quwata illa billah, dan itu inti, yaitu apa yang kita sebutkan itu maksud dari zikir kita, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Makanya apa? Tidak ada manfaat yang kita dapatkan dari dunia dan akhirat kecuali hanya kembali kepada Allah Ta'ala. Fa innal ma'na la tahulu lil abdi min halin ila halin wala quwwatin lahu ala dzalika illa billah, yaitu maksudnya seorang hamba itu dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya daya kecuali ketika dia itu kembali kepada Allah Ta'ala. Wa hadhihi kalimatun azimatun, beliau mengatakan, dan kalimat ini la haula wala quwata illa billah, sebuah kalimat yang sangat agung. Wa hiya kanzun min kunuzil jannah, dan itu adalah perbendaraan dari perbendaraan surga. Fal abdu muhtajun ilal isti'anati billahi fi fi'lil ma'murati wa tarkil mahdurati wa sabri alal makdurati. Setelah itu beliau mengatakan, dan penting sekali, bagus sekali ini, dan seorang hamba itu sangat butuh sekali untuk minta bantuan kepada Allah. Kapan? Pertama, fi fi'lil ma'murat, ketika kita sedang menjalankan perintah Allah Ta'ala. Kita tidak akan bisa menjalankan perintah Allah kecuali karena bantuan Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan wa tarkil mahdurat, yang kedua, dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Kita pun gak akan bisa meninggalkan dosa dan maksiat kecuali karena Allah bantu kita. Wasabri alal makdurat, yang ketiga, ketika kita itu sabar akan takdir yang pahit yang kita rasakan. Kita nggak akan bisa sabar ketika kita diuji dengan sebuah
takdir yang sangat menyakitkan untuk diri kita, kita nggak akan bisa sabar kecuali kalau Allah itu membantu kita. Maka dalam 3 perkara ini, yang pertama menjalankan perintah, kemudian yang kedua meninggalkan larangan, yang ketiga sabar terhadap takdir. Maka itu semuanya itu butuh bantuan Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan kulluha fid dunya, tapi 3-tiganya ini, yaitu menjalankan perintah, meninggalkan larangan, sabar akan takdir Allah Ta'ala, kata beliau mengatakan ini semuanya di dunia. Ini semuanya di dunia. 3 perkara itu semuanya di dunia. Dan ketika 3 perkara ini, kita itu butuh pertolongan dari Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan wa indal mauti wa ba'dahu min ahwalil barzah wa yaumil qiyamah. Demikian juga kehidupan berikutnya. Kapan itu? Ketika kita meninggal dunia. Dan alam berikutnya yaitu ketika kita itu hidup di alam kita itu hidup di alam kubur. Kemudian kita hidup di alam berikutnya, alam akhirat itu. Wala yaqdiru 'alal i'anati 'ala dzalika illallah. Tidak ada yang mampu memberikan kepada kita manfaat di dunia, di alam kubur dan di hari kiamat kecuali hanya Allah Ta'ala. Faman haqqaqal isti'anata 'alaihi fi dzalika kullihi a'anahu. Maka siapa yang dia itu benar-benar minta pertolongan hanya kepada Allah, maka niscaya Allah itu akan memberikan bantuan. Kapan bantuannya itu? Ketika kita di dunia, kita di alam kubur, dan ketika kita itu nanti di hari kiamat. Oleh itu, kita manusia ini pasti kita itu pengen memiliki manfaat, mendapatkan manfaat, dan pasti kita itu lari dari malapetaka. Tidak ada yang bisa mendapatkan manfaat, bisa terhindar dari malapetaka kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Maka isti'anah itu tidak bisa dilepaskan dari diri seorang muslim, dan ibadah yang sangat mulia itu adalah isti'anah. Maka itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, dan itu nasihat beliau kepada anak kecil waktu itu, yaitu kepada Abdullah bin Abbas. Pernah Rasulullah SAW itu, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW itu pernah memegang punggung saya, pundak saya, yaitu saya itu dirangkul sama Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Nah, saya akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat, tolong dihafal, difahami dan diingat ini nasihat ini. Apa yang pertama? Rasulullah SAW mengatakan, idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, kalau kamu itu pengen minta, berdoa, minta hanya kepada Allah, jangan pernah berharap dengan tangannya orang. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah, jangan mengharap pertolongan orang lain. Dan itu nasihat yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Oleh itu dulu para sahabat itu, ketika mereka itu memang dididik seperti sama Rasulullah SAW, akhirnya mereka itu tawakal kepada Allah luar biasa. Dan para sahabat itu nggak pernah bergantung dengan tangannya orang, tidak pernah minta bantuan kepada orang. Mereka itu hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan itu para sahabat, sehingga para sahabat itu manusia-manusia yang luar biasa. Mereka bergantungnya kepada Allah luar biasa mereka ini. Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, saya bacakan ucapan beliau. Beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan, minta hanya kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Kenapa? Kalau kita minta kepada manusia itu semakin hina kita itu, semakin hati kita itu berharap dengan tangannya orang, maka kita itu semakin menjadi budaknya manusia. Tetapi kalau kita itu mengharapkan hanya kepada Allah, kita akan menjadi budaknya Allah Ta'ala, kita akan menjadi hamba Allah yang sejati. Oleh itu Rasulullah itu pernah ditanya sama seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu, wa Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya amalan, kalau saya mengamalkan amalan itu, ahabbanillah, Allah akan cinta sama saya, wa ahabbaniyan nas, dan manusia pun cinta sama saya.
Yaitu amalnya itu apa ya Rasulullah, supaya saya itu dicintai sama Allah dan saya itu dicintai sama manusia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakullah. Zuhudlah kamu, yaitu jadikan kamu itu merasa nggak butuh dengan dunia. Kamu itu program, target, cita-cita paling tinggi itu surga. Kalau kamu sudah bisa seperti itu zuhud, maka Allah itu akan cinta sama kamu. Itu supaya Allah cinta sama kita itu apa? Kita itu zuhud terhadap dunia. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, wazhad fima aidin nas yuhibbakan nas. Kemudian Rasulullah mengatakan, zuhudlah kamu dari apa yang di tangan orang. Yaitu apa? Merasa kamu itu nggak butuh dengan tangannya orang. Merasa kita itu nggak butuh dengan hartanya orang, bantuan mereka kita nggak butuh itu, karena kita butuhnya itu hanya kepada Allah Ta'ala itu. Kalau kita sudah bisa seperti itu, nanti orang itu akan cinta sama kita. Tetapi kalau kita itu merasa butuh sama orang, uluran tangan orang, semakin hina kita dan manusia benci sama kita itu. Hatta orang yang dermawannya luar biasa kayak apapun dermawannya itu, kalau setiap hari kita minta kepadanya, marah dia itu. Berbeda dengan Allah Ta'ala. Allah kalau nggak diminta malah marah Allah itu. Oleh itu Rasulullah SAW memberikan nasihat tadi kepada anak itu, idza sta'anta fasta'in billah. Kamu kalau minta sesuatu, mintanya kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Mus'ani beliau mengatakan, wa qawluhu, dan sabda Rasulullah SAW, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu itu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Beliau mengatakan ma'khudhu min qawlihi wa iyyaka nasta'in, dan itu diambil dari firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau lah wahai Tuhanku kami minta pertolongan. Setelah itu beliau mengatakan, kenapa kita itu harus terus minta pertolongan kepada Allah Ta'ala? Karena ada dua faidah. Isti'anah itu, kata beliau itu, ada dua faidah yang bisa kita ambil dari isti'anah kita kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, fal'ula annal abda ajizun anil istiqlali binafsihi fit ta'at. Kita itu minta terus bantuan kepada Allah supaya kita itu sadar bahwasanya kita itu lemah dan kita nggak bisa ibadah kecuali bantuan Allah Ta'ala. Dan itu harus kita yakini, itu kita itu lemah di hadapan Allah Ta'ala. Kita itu hanya bisa minta bantuan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Sehingga kenapa kita itu isti'anah terus kepada Allah Ta'ala? Supaya kita itu sadar kita itu lemah, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ats-tsaniyatu, yang kedua, annahu la mu'ina lahu ala masalihi dinihi wa dunyahu illallah. Supaya kita faham juga bahwa tidak ada yang bisa menolong urusan agama kita, urusan dunia kita dan urusan akhirat kita kecuali Allah Ta'ala. Manusia tidak bisa menolong dunia kita, manusia tidak bisa menolong akhirat kita. Yang bisa menolong dunia kita dan akhirat kita itu hanya Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW tadi mengatakan nasihat kepada Abdullah bin Abbas itu, sampai Rasulullah mengatakan, wahai anak, i'lam annal ummata, bahwasanya ketahuilah wahai anak, yaitu Abdullah bin Abbas, jika seandainya semua manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, lam yanfa'uka illa, tidak akan mereka itu bisa memberikan manfaat kecuali manfaat yang telah Allah takdirkan. Dan kalau seandainya mereka manusia dari awal sampai akhir semuanya kumpul untuk mencelakakan kamu, mereka tidak akan bisa memberikan celakaan kepada kamu satupun kecuali terhadap apa yang Allah takdirkan. Oleh itu apa? Oleh karena itu kita itu, dengan kita itu isti'anah terus kepada Allah Ta'ala, kita itu semakin yakin bahwa tidak ada yang bisa menolong urusan agama kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka siapa yang Allah bantu, maka dialah memang orang-orang yang Allah cintai. Siapa yang Allah lupakan, lalaikan, berarti memang dia itu orang yang paling Allah rendahkan. Demikian juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Semangatlah kamu itu untuk mencari apa yang bermanfaat untuk engkau. Tapi kalau kamu itu sudah mencari itu, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jangan bergantung kepada diri sendiri. Setelah kita itu sudah minta bantuan sama Allah Ta'ala, wala ta'jiz, jangan mutungan. Jangan mutungan. Jadi Rasulullah memberikan pedoman bagus sekali. Yang pertama,
Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah kamu untuk mencari apa yang bermanfaat bagi kamu. Cari yang bermanfaat itu apa. Tetapi ketika kita itu mencari, jangan bergantung kepada kekuatan diri. Tapi apa yang kita kerjakan? Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sudah minta pertolongan sama Allah Ta'ala, kita sudah jalan, maka wala ta'jiz, yang ketiga, jangan pernah mutung. Jalan walaupun banyak rintangan, selama kita sudah minta pertolongan Allah Ta'ala, jalan saja. Kalau memang gagal, itu apa yang kita rencanakan itu gagal, maka Rasulullah mengatakan, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, fala taqul, kamu jangan mengatakan kalau seandainya saya mengamalkan seperti ini, nggak mungkin terjadi seperti ini. Rasulullah mengatakan kenapa? Karena penyesalan dengan mengatakan jikalau seandainya itu akan membuka pintu syaitan. Terus apa yang kita kerjakan kalau seandainya kita sudah berjuang mencari apa yang bermanfaat bagi kita sudah mencari bantuan dari Allah Ta'ala, kita sudah tidak mutung, rupanya hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sesuatu yang sudah Allah takdirkan, dan kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu pasti akan terjadi. Oleh itu kita sebagai seorang muslim itu yang penting itu berjuang, berusaha sekuat tenaga untuk menggapai cita-cita kita, untuk menggapai apa yang bermanfaat kepada kita. Tetapi jangan lupa bahwa cita-cita kita itu teraih ketika kita itu dibantu sama Allah Ta'ala. Maka jangan pernah kita itu bergantung kepada diri. Kita itu bergantung kepada diri kita. Kita harus minta bantuan hanya kepada Allah Ta'ala. Al-Imam para ulama mengatakan wali 'azami hadhil ibadah, karena isti'anah itu adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat mulia, yaitu isti'anah itu kan ibadah mulia. Kita bergantung hanya kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah, itu kan ibadah. Ketika isti'anah itu adalah ibadah yang paling mulia, fa innallaha afradaha min baini sa'iril ibadat. Akhirnya Allah itu bedakan, Allah itu lepaskan, Allah itu keluarkan. Coba kita perhatikan ya, Allah Ta'ala berfirman itu, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami itu beribadah. Ibadah itu cakupannya luas sekali, sebagaimana pernah kita sebutkan, cakupannya luas sekali, termasuk isti'anah ibadah. Tapi kenapa setelah itu kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami itu minta pertolongan? Padahal isti'anah itu juga termasuk ibadah. Itu maksudnya di sini itu kan kita sudah mengatakan ibadah itu hanya kepada Allah di awal, kepada engkau kami beribadah. Tapi kenapa setelah itu kita mengatakan dan kepada engkau kami minta pertolongan? Padahal minta pertolongan itu juga ibadah, juga bagian dari ibadah. Itu kata para ulama mengatakan hampir mirip dengan firman Allah Ta'ala, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang membenci Allah, siapa yang memusuhi malaikat, siapa yang memusuhi rasul-rasul, dan siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail, Allah sebutkan 5 itu, maka Allah itu musuhnya orang-orang kafir. Disebutkan 5 sama Allah Ta'ala. Yang pertama apa? Allah. Siapa yang memusuhi Allah, malaikat, rasul, Jibril, Mikail. Nah, jadi pertanyaan di sini, lah kenapa Jibril dan Mikail itu disebut? Padahal kan kita sudah menyebut malaikat itu. Jibril, Mikail itu kan termasuk malaikat juga itu. Dan Allah sudah mengatakan siapa yang membenci Allah, malaikat itu kan banyak sekali jumlahnya itu. Siapa yang membenci Allah, malaikat, rasul, Jibril dan Mikail. Kenapa Jibril dan Mikail itu dikeluarkan dari malaikat? Malaikat sudah disebutkan. Kenapa disebutkan juga Jibril dan Mikail itu? Kata para ulama, itu termasuk dalam kaidah taqdimul 'am 'alal khos, mendahulukan yang umum itu sebuah lafaz yang cakupannya banyak, setelah itu menyebutkan yang khusus setelahnya. Dan faedahnya apa? Dzikrul khos ba'dal 'am li ahamiyatil khos, kata para ulama, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah penyebutan yang umum, itu menunjukkan akan mulianya sesuatu yang khusus daripada yang lainnya. Itu masih di sini ketika kita mengatakan ibadah kepada engkau, Tuhanku kami ibadah. Setelah itu kita
kecualikan atau kita keluarkan satu macam cabang ibadah itu, yaitu apa? Yaitu isti'anah. Dikeluarkan sendiri, berdiri sendiri. Maka kata para ulama, karena macam-macam ibadah yang paling penting itu adalah isti'anah. Dengan isti'anah, semua macam ibadah itu bisa kita kerjakan. Semua itu bisa kita kerjakan karena kita itu isti'anah kepada Allah Ta'ala. Lagi itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, itu kata beliau, ta'ammaltu anfa'ad du'a. Saya itu pernah berpikir, saya itu pernah mencari, merenung, apa doa yang paling bermanfaat itu apa? Sebuah doa pendek yang terbaik itu apa? Akhirnya setelah beliau merenung panjang dalam masalah ini, maka beliau mengatakan, fa'idha huwa su'alul auni an mardatihi. Rupanya saya dapatkan doa yang paling bermanfaat itu apa? Mintanya seorang hamba pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Fara'aituhu fil Fatihah. Dan rupanya saya dapatkan itu dalam surat Al-Fatihah, yang kita baca setiap hari minimal sampai 17 kali kita baca itu. Rupanya disitulah doa yang paling bermanfaat kita itu, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Yaitu minta pertolongan kepada Allah Ta'ala itu merupakan bagian ibadah yang paling penting. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, taqdimul ibadati alal isti'anati min babi taqdimil 'ami alal khos. Beliau mengatakan pendahuluan ibadah, penyebutan ibadah, setelah itu baru isti'anah, kata beliau, min babi taqdimil 'am alal khos. Itu termasuk bab mendahulukan lafaz umum, setelah itu baru menyebutkan lafaz khusus. Umumnya itu ibadah, karena ibadah itu cakupannya banyak. Setelah itu menyebutkan yang khusus apa? Satu cabang dari macam-macam ibadah, yaitu isti'anah. Wahtimamam biqadimi haqqihi bitaqdimi haqqillahi ta'ala ala haqqi abdihi. Dan kalau kita perhatikan di sini juga, ini Allah itu mengajarkan kita untuk mendahulukan hak Allah. Setelah itu baru kita itu minta hak kita. Hak Allah itu apa? Kita menyembah Allah Ta'ala, itu hak Allah Ta'ala. Haknya kita itu apa? Allah bantu kita. Sekarang kita punya program utama, target kita utama, kita itu ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, terus bagaimana kita seperti itu? Caranya dengan kita itu minta hak kita kepada Allah Ta'ala. Hak kita apa? Allah itu bantu kita. Wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadati ma dukhiliha fiha. Maka itu ketika Allah menyebutkan isti'anah setelah ibadah, menunjukkan bahwa seorang hamba itu terus butuh isti'anah kepada Allah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka seorang hamba, dia tidak bisa menjalankan perintah Allah, dia tidak bisa meninggalkan larangan Allah kecuali ketika Allah itu membantu. Maka isti'anah ini adalah ibadah yang sangat mulia. Dan isti'anah itu merupakan kebiasaan para anbiya, kebiasaan para rasul. Setiap mereka punya permasalahan, mereka tidak bergantung kepada manusia. Kenapa? Karena terkadang manusia itu tidak bisa memberikan bantuan. Bantuan sudah nggak bisa kecuali hanya Allah Ta'ala. Oleh itu para nabi dan rasul itu, mereka itu hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan Allah itu kalau sudah membantu, terkadang bantuan Allah itu nggak masuk akal. Bantuan Allah itu terkadang nggak masuk akal. Manusia sudah nggak bisa itu. Nabi Ibrahim ketika dilempar dalam api, kekuatan manusia nggak ada yang bisa merubah api menjadi dingin, tetapi Allah yang bisa. Akhirnya Nabi Ibrahim pun selamat. Nabi Yunus ketika dimakan sama ikan paus, dibawa ke dasaran lautan, sampai dia itu berada pada 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, yang kedua kegelapan dasaran lautan, yang ketiga kegelapan malam gelap gulita. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Ta'ala. Akhirnya diselamatkan sama Allah Ta'ala. Oleh itu, kalau Allah itu sudah menyelamatkan, maka Allah itu luar biasa. Maka seorang manusia itu hendaknya dia itu bergantung hanya kepada Allah Ta'ala, terus dia itu meminta bantuan kepada Allah Ta'ala, dan jangan pernah sombong kita bergantung dengan kekuatan kita.
karena kita itu nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu hanya Allah Ta'ala, sehingga kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk di ayat berikutnya, dan itu ayat penting juga berkaitan dengan hak kita. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti insyaallah akan kita bahas siratal mustaqim itu apa dan hidayah itu apa. Insyaallah nanti itu pembahasan berikutnya. Sehingga dalam ayat ini kita bahas sudah selesai, berarti kita sudah menyelesaikan setengah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan terbagi jadi dua, telah kita sebutkan. Setengahnya milik Allah, setengahnya milik kita. Miliknya Allah itu dari awal surat Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu semuanya milik Allah Ta'ala. Itu semuanya milik Allah Ta'ala, karena itu pujian kita kepada Allah Ta'ala. Itu semuanya hak Allah Ta'ala. Sedangkan ihdinas siratal mustaqim nanti sampai amin selesai, itu haknya kita. Itu hanya kita, dan nanti insyaallah hak kita itu yang nanti akan ditunaikan sama Allah Ta'ala, itu nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.